Mushoku Tensei, Volume 1 Chapter 2. Pembantu yang menyeramkan. Bagian 1. Lilia pernah menjadi pengawal selir Asura. Seorang pengawal adalah pembantu yang juga seorang penjaga. Para pengawal biasanya akan melakukan pekerjaan pembantu, tetapi jika terjadi sesuatu, mereka akan mengangkat pedang untuk melindungi tuannya. Lilia dengan setia menjalankan tugasnya. Sejauh menyangkut pekerjaannya sebagai pembantu, tidak ada keluhan. Namun sebagai seorang pendekar pedang, kemampuannya biasa saja, sangat minim. Maka dari itu, dia menjadi ceroboh dalam pertempuran melawan seorang pembunuh yang mengincar seorang putri yang baru lahir, dan kakinya terluka oleh belati musuh. Belati itu dilapisi dengan racun yang secara khusus dimaksudkan untuk membunuh bangsawan. Tidak ada sihir detoksifikasi atau penyembuhan yang mampu mengobati racun yang sangat berbahaya itu. Lukanya segera diobati, dan dia selamat berkat para dokter yang mencoba berbagai cara untuk menyembuhkannya, tetapi ada efek samping yang bertahan lama. Tidak ada masalah yang terjadi pada kehidupan sehari-harinya, tetapi dia tidak bisa berlari atau melompat lagi. Kerajaan kemudian memecatnya tanpa ragu. Itu bukanlah kejadian yang tidak biasa, dan Lilia sendiri menerima nasib ini. Karena kehilangan kemampuannya, sudah pasti dia akan kehilangan jabatannya. Meskipun dia tidak diberi uang kompensasi, dia merasa beruntung karena dia tidak dieksekusi secara diam-diam karena dia bertugas di istana bagian dalam. Lilia kemudian meninggalkan ibu kota. Dalang dibalik upaya pembunuhan itu tidak ditemukan. Setelah memahami aturan anggota selir, dia tahu ada kemungkinan dia menjadi target berikutnya. Mungkin istana membiarkan Lilia berkeliaran untuk memancing dalang itu. Dia selalu bertanya-tanya mengapa dia, yang tidak memiliki latar belakang yang signifikan, diterima di istana bagian dalam. Sekarang dia akhirnya mengerti, mereka hanya ingin mempekerjakan pembantu yang dapat digunakan dan dibuang. Namun, apapun alasannya, dia harus meninggalkan ibu kota secepat mungkin, demi keselamatannya sendiri. Meskipun kerajaan memperlakukannya sebagai umpan, dia tidak punya kewajiban untuk tinggal karena dia tidak diperintahkan dengan cara apapun. Dan dia tidak punya rasa kewajiban untuk dipenuhi. Lilia diam-diam mengganti kereta pos selama perjalanan, dan tiba di wilayah Fedoa, yang memiliki lahan pertanian luas dan terletak di perbatasan. Itu adalah tempat yang menenangkan dengan ladang gandum yang luas, kecuali kota Benteng Roa, tempat tinggal sang penguasa. Lilia bermaksud mencari pekerjaan di sana. Akan tetapi, karena kakinya terluka, dia tidak dapat menemukan pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik. Dia dapat belajar ilmu pedang, tetapi yang terbaik baginya adalah dipekerjakan sebagai pembantu, karena gajinya lebih tinggi. Di perbatasan ini, ada banyak orang yang dapat menggunakan pedang, dan banyak yang dapat mengajarkan ilmu pedang, tetapi pembantu yang benar-benar ahli dalam urusan rumah tangga relatif jarang. Karena persediaannya sangat sedikit, gajinya akan lebih besar. Akan tetapi, akan berbahaya baginya untuk dipekerjakan oleh penguasa Fedoa, atau bangsawan kelas atas manapun yang berstatus serupa. Orang-orang seperti itu pasti memiliki hubungan dengan raja. Jika mereka tahu dia adalah seorang pembantu yang pernah bekerja untuk istana sebagai selir, ada kemungkinan dia akan diperlakukan sebagai alat politik. Dan karena alasan itu, Lilia menjauh. Dia tidak ingin mengalami situasi hampir mati lagi. Meskipun itu sedikit tidak adil bagi sang putri, Lilia berharap untuk menjauh dari perebutan kekuasaan para bangsawan. Namun, jika gajinya terlalu rendah maka tidak akan ada cukup uang untuk dikirim ke keluarganya. Mencoba untuk mencari pekerjaan yang aman dan gaji yang terjamin tentu tidak mudah. Bagian 2. Setelah berkeliling kemana-mana selama hampir sebulan, Lilia menemukan sebuah catatan perekrutan. Seorang ksatria kelas bawah dari desa Buina, yang terletak di wilayah Fedoa, sedang mencari seorang pembantu. Selain itu, catatan itu mengatakan bahwa ia akan memberikan prioritas khusus kepada seseorang yang memiliki pengalaman dalam mengurus anak-anak atau yang memiliki pengetahuan tentang kebidanan.
Buina adalah sebuah desa kecil di tepi Vedoa. Sebuah tempat di antara desa-desa. Sebuah tempat yang sangat kental dengan pedesaan. Sungguh tidak nyaman, tetapi inilah tempat yang dicarinya. Majikannya adalah seorang ksatria kelas bawah yang juga merupakan penemuan yang sangat bagus. Dan yang terpenting, dia mengenali nama calon majikannya, Paul Grerat. Dia adalah adik seperguruan Lilia. Seorang putra bangsawan yang boros, yang pada suatu hari, tiba-tiba menerobos masuk ke dojo tempat Lilia belajar ilmu pedang. Menurutnya, dia meninggalkan rumah setelah bertengkar dengan ayahnya, dan datang ke dojo untuk belajar ilmu pedang. Meskipun gayanya berbeda, dia juga belajar ilmu pedang di rumah, dan tak lama kemudian, melampaui Lilia. Lilia tidak senang dengan kenyataan ini, tetapi dia kemudian menyadari bahwa dia tidak punya bakat, dan menyerah. Paul, yang sangat berbakat, kemudian diusir dari dojo setelah melakukan kesalahan. Dia hanya meninggalkan satu kalimat untuk Lilia, "Aku akan menjadi seorang petualang." Seorang pria seperti badai. Sudah 7 tahun sejak mereka berpisah. Saat itu, Paul telah menjadi seorang ksatria dan menikah. Meskipun Lilia tidak tahu rintangan apa yang telah dialami Paul dalam hidupnya, Paul bukanlah orang jahat sejauh yang dapat diingatnya. Jika Lilia menceritakan masalahnya, dia yakin Paul akan membantunya. Jika tidak berhasil, dia hanya akan menyebutkan beberapa kejadian di masa lalu. Ada beberapa hal yang dapat dia gunakan untuk bernegosiasi. Setelah mempertimbangkan semua faktor ini, dia menuju Buina. Lalu Paul mempekerjakan Lilia tanpa banyak bacot. Tampaknya dia benar-benar cemas karena istrinya Zenith akan melahirkan. Lilia telah diajari secara ekstensif dalam kebidanan untuk kelahiran sang putri. Selain itu, dia adalah seseorang yang dikenal Paul dan dia tahu latar belakangnya. Lilia diterima dengan sambutan hangat. Gajinya juga lebih dari yang diharapkannya, jadi keinginannya tercapai. Bagian 3. Bayi itu lahir. Tidak ada masalah persalinan atau apapun. Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah ia latih di istana bagian dalam. Tidak ada masalah sama sekali. Prosesnya sangat berhasil. Namun, bayi itu tidak menangis saat lahir. Lilia berkeringat dingin. Bayi itu mengeluarkan cairan ketuban segera setelah lahir, tetapi ia hanya mengangkat kepalanya tanpa emosi apapun, dan tidak mengeluarkan suara apapun. Wajah tanpa ekspresi itu mengingatkannya pada bayi yang pernah lahir kemudian mati. Lilia menyentuh bayi itu, dan ada detak jantung. Dia juga bernapas. Tapi dia tidak menangis. Lilia teringat kata-kata seorang penjaga senior. Bahwa bayi yang tidak menangis saat lahir biasanya mengalami komplikasi. Saat itulah dia memikirkan hal ini. Namun bayi itu lalu bersuara kemudian bayi itu menoleh ke arahnya dan menggumamkan sesuatu karena rasa kantuknya. Lilia merasa tenang setelah mendengar itu. Walaupun tidak ada bukti, dia merasa tidak akan ada masalah. Bagian 4. Anak itu diberi nama Rudeus. Ia adalah anak yang luar biasa, tidak pernah menangis atau rewel. Awalnya, ia mengira tubuhnya sedikit lebih lemah, dan merawatnya tidak akan membutuhkan banyak usaha. Namun, anggapan seperti itu hanya muncul di awal. Setelah Rudeus belajar merangkak, ia mulai bergerak kemana-mana di dalam rumah. Kemanapun tapi tetap di dalam rumah. Dapur, pintu belakang, gudang, tempat peralatan pembersih, perapian, dan lain-lain. Dia bahkan naik ke lantai 2, meskipun orang tidak bisa membayangkan bagaimana dia melakukannya. Bagaimanapun, dia akan menghilang setiap kali tidak ada yang mengawasinya. Tapi, dia akan selalu ditemukan di suatu tempat di rumah. Rudeus tidak pernah meninggalkan rumah. Dia kadang-kadang melihat keluar jendela, tetapi sepertinya dia masih takut untuk keluar rumah. Lilia secara naluriah takut pada bayi ini, dan dia bertanya-tanya kapan itu dimulai. Mungkin saat-saat ketika dia menemukannya setelah anak itu menghilang. Seringkali, Rudeus akan tersenyum. Terkadang dia akan melihat sayuran, menatap cahaya lilin yang berkedip-kedip,
atau hanya melihat celana dalam yang belum dicuci. Rudius menggumamkan suara dan menunjukkan senyuman yang membuat orang merasa jijik. Itu adalah senyuman yang secara alami membuat orang jijik. Ketika Lilia bekerja di istana bagian dalam, dia harus pergi ke istana utama untuk misinya, dan para bangsawan pejabat tinggi yang dia temui di sana memiliki senyuman yang sama. Mereka botak, memiliki perutnya yang buncit, dan menatapnya tajam ke arah opai besar miliknya. Sangat mirip dengan bayi yang baru saja lahir ini. Sangat menakutkan ketika dia harus menggendong Rudeus. Lubang hidungnya akan melebar, sudut mulutnya akan naik, dan napasnya semakin cepat saat dia membenamkan wajahnya di opai Lilia. Dan kemudian dia akan membuat suara-suara aneh, seolah-olah tertawa saat dia membuat suara-suara ini. Pada saat itu, seluruh tubuh Lilia dikuasai oleh rasa dingin yang mengerikan. Dan dia memiliki keinginan untuk melempar bayi itu dan membantingnya ke tanah. Bayi ini sama sekali tidak lucu. Senyum itu membuat orang lain takut. Itu adalah senyum yang sama yang dimiliki para pejabat tinggi ketika mereka membeli banyak budak perempuan muda. Dia seharusnya menjadi bayi yang baru saja lahir. Lilia merasakan ketidaknyamanan yang tak tertahankan, dan bahkan mengalami perasaan bahaya ketika dia memikirkan semuanya. Bayi ini sangat aneh. Mungkinkah ada sesuatu yang buruk yang merasukinya? Atau mungkin sesuatu yang serupa, seperti kutukan. Setelah memikirkan ini, dia mulai merasa sangat cemas. Dia pergi ke toko barang, dan menghabiskan sejumlah uang yang dia miliki untuk membeli beberapa barang yang diperlukan. Ketika keluarga Gerard tidur, dia melakukan ritual pengusiran setan. Tentu saja, ini dirahasiakan dari Paul dan keluarganya. Hari kedua, setelah menggendong Rudeus lagi, Lilia mengerti. Itu tidak berguna. Dan dia masih menjijikkan seperti biasanya. Sungguh mengerikan bahwa seorang bayi akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Zenith berkata, ketika memberi susu pada bayi ini, dia akan menjilat. Ini menjadi sangat keterlaluan. Paul tidak memiliki pengendalian diri ketika berhubungan dengan wanita, tetapi dia tidak pernah menjadi menjijikkan sejauh ini. Ini terlalu aneh untuk dianggap sebagai keturunan. Lilia mengingatnya lagi. Dia pernah mendengar sebuah cerita di istana. Di masa lalu, seorang pangeran asuran dirasuki oleh iblis. Untuk menghidupkan kembali iblis itu, dia akan merangkak dengan anggota tubuhnya setiap malam. Dan ketika seorang pembantu yang tidak curiga memeluknya, sang pangeran menusuknya dengan pisau yang disembunyikan di belakangnya, kemudian membunuhnya. Itu terlalu menakutkan. Apakah Rudeus seperti itu? Tidak diragukan lagi. Dia adalah iblis seperti itu. Dia masih patuh untuk saat ini, tetapi suatu hari dia akan bangun, dan ketika semua orang tertidur, satu persatu dia akan... Masih terlalu dini untuk memutuskan ini. Aku seharusnya tidak mengambil pekerjaan ini. Aku akan diserang cepat atau lambat. Lilia adalah orang yang sangat percaya pada tahayul seperti itu. Bagian 5. Selama tahun pertama bekerja, dia masih takut padanya. Namun, dia tidak menyadari ketika gerakan Rudeus yang tidak terduga mulai berubah. Dia tidak menghilang sesuka hatinya, dan biasanya tinggal di ruang kerja Paul di lantai 2. Berbicara tentang ruang kerja, itu hanyalah sebuah ruangan dengan beberapa buku. Rudeus tinggal di sana tanpa pergi. Lilia diam-diam mengamatinya, dan menemukannya bergumam sendiri sambil membaca buku. Itu adalah gumaman yang tidak berarti. Atau seharusnya begitu, karena itu bukan bahasa yang umum digunakan di benua tengah. Masih terlalu dini baginya untuk belajar berbicara. Tentu saja, dia belum diajari alfabet. Dia hanyalah seorang bayi yang sedang membaca buku dan membuat suara-suara acak. Kalau tidak, itu akan menjadi sangat aneh. Lilia selalu merasa bahwa suara-suara itu mengandung makna dan struktur. Rudeus tampaknya memahami isi buku itu. Itu terlalu menakutkan. Lilia selalu berpikir seperti itu, ketika dia mengamati Rudeus dari celah kusen pintu.
Namun, dia tidak pernah merasa jijik padanya karena suatu alasan yang tidak dapat dijelaskan. Kalau dipikir-pikir, sumber ketidaknyamanan yang tidak diketahui itu berangsur-angsur menghilang sejak dia mengurung diri di kamar itu. Meskipun Rudius sesekali menunjukkan senyum menjijikan saat Lilia menggendongnya, itu masih terasa tidak menyenangkan. Anak itu tidak akan membenamkan wajahnya di opai Lilia, dan anak itu tidak akan tiba-tiba terengah-engah. Mengapa dia selalu menganggapnya menakutkan? Akhir-akhir ini, Lilia mulai merasa bahwa anak itu tulus dan pekerja keras, dan tidak ingin mengganggunya. Zenith tampaknya memiliki perasaan yang sama dengannya. Setelah itu, Lilia merasa bahwa tidak peduli padanya lebih baik. Itu adalah ide yang bertentangan dengan akal sehat. Faktanya, itu tidak normal bagi manusia. Makhluk yang tidak peduli pada anak yang baru saja lahir. Namun, baru-baru ini ada tanda-tanda pengetahuan di mata Rudeus. Dia hanya menunjukkan mata Chikan beberapa bulan yang lalu, tetapi pada titik ini, ada kemauan yang kuat dan pengetahuan yang cemerlang di dalamnya. Apa yang harus dia lakukan? Meskipun dia memiliki pengetahuan tentang merawat anak-anak, Lilia yang tidak berpengalaman merasa sulit untuk membedakannya. Dia tidak dapat mengingat apakah itu senpai pengawalnya atau ibunya di kampung halamannya yang mengatakan ini, bahwa tidak ada satu cara yang benar untuk membesarkan anak. Paling tidak, dia tidak lagi merasa jijik, tidak nyaman, atau takut. Jadi dia memutuskan yang terbaik adalah tidak mengganggunya, dan membiarkannya kembali seperti semula. Biarkan saja dia apa adanya. Lilia akhirnya mengambil kesimpulan itu. Bersambung.